Halo semua, kembali lagi di channel saya. Di video kali ini saya mau berbagi tips lagi ke teman-teman semua mengenai usaha sembako. Tapi sebelum lanjut ke pembahasannya, mohon untuk like, subscribe, serta tekan tombol loncengnya agar kalian bisa mendapatkan informasi seputar warung sembako di channel ini. Oke teman-teman, kali ini saya mau berbagi tips bagaimana caranya agar warung sembako bisa tetap komplit dengan modal yang minim. Yang namanya berdagang jangan pernah lelah untuk belajar mengenai perwarungan. Intinya bagaimana caranya agar usaha kita bisa terus berkembang, dan untuk cara mengembangkan warung itu seperti apa. Setiap orang pastinya punya cara masing-masing ya teman-teman, dan pasti banyak cara untuk bisa mengembangkan warung kita. Bagaimana caranya biar bisa bertahan? Baik teman-teman, kita kembali lagi ke topik, yaitu bagaimana strategi kita atau cara kita untuk melengkapi barang dagangan agar warung kita bisa tetap komplit walaupun modal kita minim. Di sini saya menggunakan target ya teman-teman. Jadi kita main target aja. Mengingat omset harian naik turun, jadi mengukur kemampuan dari hasil warung. Misalnya hasilnya 1-2 juta per hari. Misalnya digabung pendapatan selama 2-3 hari. Nah, hasil itu tadi bisa kita gunakan untuk pengeluaran, misalnya mengisi ulang gas LPG, isi ulang galon, untuk saldo pulsa, belanja bensin, dan untuk membeli stok barang yang kosong. Nah, dari situ aja sudah lumayan ya pengeluarannya. Jadi untuk stok barang yang laris tidak boleh sampai kosong. Dan membahas soal kelengkapan, kita ambil contoh dari gula ya teman-teman. Gula ini saya stok untuk yang 1/4, setengah kilo, dan yang 1 kiloan. Untuk harga gula sekarang lagi naik daun juga ya. Untuk sekarang harga per karungnya yang isi 50 kilo sudah 800 lebih. Jadi untuk pengeluaran di gula saja sudah lumayan. Makanya saya di sini menggunakan target. Misalnya hari ini buat belanja barang-barang sembako, besoknya untuk bensin, kemudian hari berikutnya lagi untuk isi saldo pulsa, begitu seterusnya. Nah, untuk barang sembako ini ordernya juga pakai target ya teman-teman. Misalnya hari ini belanja telur, gula, kopi, dan barang-barang lain yang stoknya benar-benar tipis. Jadi order barang ini saya tidak di toko grosir semua ya teman-teman, karena di toko grosir tidak menjual ecer. Jadi saya berbelanja kadang di agen atau di Kulakan juga untuk melengkapi barang-barang di warung. Jadi nggak semuanya di grosir, ada juga di sales. Seperti obat-obatan ini saya langsung ambil di sales ya teman-teman. Jadi saya khusus untuk obat-obatan itu nggak belanja di pasar. Nah, balik lagi kita ngomongin tentang kelengkapan warung. Di sini saya contohkan lagi itu pertepungan. Kalau untuk tepung ini kan banyak macamnya. Ada tepung kanji, tepung ketan, tepung beras, tepung sagu, dan untuk tepung terigu itu sendiri juga ada jenisnya. Biasanya saya order tepung segitiga biru
dan tepung payung. Untuk tepung ini biasa kita menyediakan banyak macam tepung, dan ketika pelanggan datangnya mencari tepung ketan, ternyata stok kita ada. Kalau misalnya kita komplitin barang-barang itu walaupun satu namanya tepung tapi bermacam-macam, nah itu juga akan menambah daya tarik pelanggan, karena mereka akan berpikir, oh di sana tuh tepung ketan ada, tepung beras ada, mau nyari tepung kanji juga ada. Jadi di satu tempat mereka sudah bisa membeli apa yang mereka cari. Nah, contoh lagi nih, peremian. Saya juga menyediakan beberapa jenis mie yang diminati pelanggan, seperti bihun jagung, mie asin, mie telur, mie pohon kopi, mie gelas, pop mie, bihun 99. Nah, untuk barang-barang yang jarang dicari pelanggan tapi tetap ada yang beli tapi jarang, itu juga tetap kita order tapi tidak banyak ya. Seperti bumbu-bumbu juga kita stok. Namanya bumbu dapur ini banyak ya teman-teman. Jadi ada lada, ada tumbar, ada kunyit, terus ada beberapa penyedap rasa lainnya. Intinya yang benar-benar pasti laku dan pasti dicari sama orang. Karena kalau misalnya mau nurutin, memang itu kalau mau dilengkapin bisa lengkap banget, tapi belanjanya tetap menyesuaikan barang-barang yang benar-benar laku di warungnya kita. Jadi kalau misalnya belanja itu tidak asal belanja, jadi pastikan barang-barang itu laku di warung kita. Nah, kalau untuk saya belanja itu 1 minggu biasa 1 kali atau 2 kali, karena selain jauh dari pasar, kondisi jalan juga masih belum memadai. Jadi kalau mau belanja benar-benar telaten untuk mengecek barang-barang yang benar-benar stoknya sudah habis dan menipis. Dan untuk stoknya juga kita sediain untuk mencukupi jatah 1 minggu atau cukup untuk 3 hari. Jadi kalau barang itu sudah menipis dan sudah habis, ya udah, kita harus menunggu target atau jadwal untuk turun berbelanja ke pasar, karena kita mengelola keuangan yang benar-benar minim, jadi dapat uang untuk modal lagi. Kita benar-benar harus tahu dengan ketersediaan barang-barang di warung. Jadi kalau mau belanja, dahulukan barang-barang yang cepat laku supaya perputarannya jadi cepat dan bisa dijadikan modal lagi buat belanja barang-barang yang lainnya lagi. Jadi untuk belanja itu kita benar-benar harus mengatur keuangan dengan baik dan harus bisa membagi, harus memikir besok modal yang sudah terkumpul mau digunakan untuk apa, apakah belanja sembako atau untuk saldo pulsa, untuk bensin atau yang lainnya, supaya warung bisa lengkap terus dan tidak ada yang terlewat. Nah, kalau kita lihat ada barang-barang yang stoknya tipis atau sudah hampir habis, langsung dicatat dulu supaya di saat kita ingin berbelanja kita tidak lupa apa saja barang-barang yang benar-benar sudah habis atau tinggal sedikit stoknya.
Jadi begitu ya teman-teman, cara saya melengkapi barang-barang di warung. Jadi meskipun modal minim, warung tetap lengkap dan terkondisikan ketersediaan barang-barangnya, dikarenakan nggak bisa kita paksakan modal sedikit tapi mau belanja banyak. Jadi walaupun modal minim, tapi kita usahakan untuk barang di warung lengkap, walaupun nggak bisa banyak tapi bisa mengompletkan barang yang ada di warung kita. Walaupun modalnya minim, yang penting bagaimana caranya kita untuk mengelola keuangan kita. Jadi kembali ke diri kita, gimana cara mengatur keuangan kita. Di sini saya cuma sharing ke teman-teman. Mungkin teman-teman punya cara masing-masing untuk mengelola keuangan warung dan membagi modal untuk dibelanjakan. Baik teman-teman, demikian video kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Kalau ada kritik, saran, dan pertanyaan, silakan kirimkan melalui kolom komentar di bawah ini ya. Nanti akan saya respon satu persatu. Sampai jumpa.